teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini seperti janji saya sebelumnya, saya akan mereview sepatu dari Mizuno, yaitu Mizuno Wave Smash 5. Nah, jadi sepatu ini udah lama sih ya, dan generasi yang terbarunya itu udah ada, yaitu Mizuno Wave Smash 5. Tapi karena memang kebetulan teman saya beli sepatu ini, ya saya review aja seperti itu. Nah, sekedar informasi ya, karena memang sepatu ini salah beli. Nah, teman saya ini salah beli ya, jadi dia kekecilan. Jadi sepatu ini dijual, tentunya harganya spesial lah ya. Jadi buat kalian yang nantinya pengen beli sepatu ini, ya kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Atau mungkin nanti saya taruh kontak temen saya, jadi kalian bisa hubungi langsung seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih detail mengenai sepatu ini. Pertama ya tentu dari harga, kemudian bahan, bobot, teknologi, dan juga nanti kita akan coba sharing ya mengenai feeling saya ketika coba secara sekilas sepatu ini seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita akan bahas dari yang pertama, yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri, teman saya nih kebetulan belinya di Jepang ya. Jadi made in Vietnam, tapi dia belinya di Jepang. Nah, jadi harganya ini kalau nggak salah kemarin dia bilang beli di harga 800-an ya. Kalau di Indonesia sendiri ada yang jual di harga 800 sampai dengan 1.300.000 lah ya. Jadi berbeda-beda harganya. Tapi memang untuk Mizuno ini populasinya di Indonesia itu masih sedikit ya, nggak seperti Yonex dan juga Li-Ning dan sepatu-sepatu lokal lainnya. Jadi masih sedikit lah orang yang pakai sepatu Mizuno ini, terutama di bulu tangkisnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas untuk bobotnya. Nah, untuk bobotnya sendiri kita akan timbang langsung ya. Jadi untuk bobotnya ini kalau dipegang sih ya standar sih ya. Oh ya, untuk size-nya sendiri ini kebetulan size 42 dan panjang insole-nya itu di 27 cm seperti itu. Nah, jadi kita akan timbang langsung ya untuk bobot dari sepatu ini. Nah, jadi bobotnya dia hanya 312 gram, jadi masih standar ya. Yang kanan dan yang kirinya sendiri dia beratnya di 318 gram, jadi masih ya tergolong biasa lah, jadi nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu enteng-enteng amat, jadi standar seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan dari sepatu ini. Nah, di bagian uppernya sendiri dia menggunakan bahan synthetic leather ya. Nah, ini dia terbuat dari bahan synthetic leather dan dikombinasikan dengan bahan mesh. Nah, meshnya ini ya, nah ini terbuat dari bahan mesh. Di lidah sepatunya juga sama, dia terbuat dari bahan mesh. Dan di sisi bagian belakangnya juga sama, ini ada sedikit mesh, di bawahnya ini full synthetic leather seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk insole-nya, nah untuk insole-nya sendiri dia terbuat dari bahan EVA ya seperti biasa, dan dia udah bentuknya cup seperti ini. Jadi ini bisa kasih kalian support yang lebih baik ya. Dan untuk tebalnya sendiri ini lumayan, sekitar 4 milian lah untuk tebalnya, dan ini benar-benar empuk dan juga keset pas dipakai ya seperti itu. Dan untuk spons di area kaki ini juga benar-benar enak ketika dipakai, sportif ya, jadi nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, jadi pas lah ketika dipakai ya seperti ini. Kemudian untuk di bagian uppernya sendiri, nah ini udah terlihat jelas sih ya, untuk karakter sepatu ini pasti slim. Pas saya coba memang karena karakter kaki saya lebar, jadi memang agak sedikit mepet ya samping kiri kanannya, jadi karakter sepatu ini benar-benar slim seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas untuk midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri sudah tentu dia terbuat dari bahan Pylon. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri, nah ini dia menggunakan teknologi Wave Mizuno atau Mizuno Wave ya, dimana memang bentuk midsole atau pylonnya ini memang dibuat bergelombang seperti ombak seperti ini ya. Jadi dia punya punya fungsi untuk membuat kaki kalian berasa lebih nyaman ya. Kemudian distribusi shock yang lebih merata ke kaki kalian, jadi itu bisa meningkatkan kenyamanan kaki kalian. Dan juga untuk rebound energi itu jauh lebih baik. Itu klaim dari Mizuno ya, dengan tekstur atau bentuk midsole-nya yang dibuat bergelombang seperti ini. Jadi di dalamnya itu, nah seperti di gambar yang nanti saya akan tampilkan ya seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi Wave Smash ini juga diharapkan membuat sepatunya jadi lebih stabil dan juga lebih empuk. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk bagian midsole-nya dan juga teknologi yang ada di dalam midsole sepatu ini. Nah, lanjut ke bagian rubbernya. Nah, untuk outsole rubbernya sendiri ini sudah terbuat dari rubber karet non marking ya. Nah, kemudian untuk rubbernya ini juga benar-benar enak banget sih. Ini rubber yang paling enak yang pernah saya pakai ya. Jadi dia benar-benar ngegigit banget di lantai ya, terutama di lantai keramik dan juga lantai karpet, itu benar-benar enak banget sih rubbernya ini. Menurut saya ini yang terbaik yang pernah saya temui sih ya, seperti itu.
Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, bahan, bobot, dan juga teknologi dari sepatu ini. Nah, sekali lagi ya, untuk sepatu ini memang punya karakter yang slim ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar, saya jamin nggak akan cocok ketika pakai sepatu ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai feeling yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini ya secara sekilas ya. Pas saya pakai pertama ya sudah tentu sepatu ini nggak nyaman di kaki karena memang karakter kaki saya yang lebar seperti itu. Jadi otomatis kaki saya itu benar-benar ngerasa kejepit di sisi kiri kanannya ya. Jadi di kelingkingnya ini benar-benar nggak nyaman banget. Di sisi jempolnya juga sama, benar-benar nggak nyaman banget seperti itu. Tapi memang untuk kenyamanannya sendiri ini bagus sih, karena memang breathable area di sepatu ini lumayan luas ya, jadi adem pas dipakai seperti itu. Kemudian juga bahan-bahannya juga berasa berkualitas ya. Kemudian untuk tingkat empuknya sendiri ini enak sih ya, karena memang insole-nya itu udah benar-benar empuk, ditambah dengan teknologi Mizuno Wave-nya ini emang benar-benar berasa sih di kaki, benar-benar empuk seperti itu ya. Jadi enak dan juga nyaman lah ketika dipakai, terutama pas jumping ataupun landing ya. Jadi enak banget lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk feeling di bagian gripnya sendiri ini benar-benar enak banget sih. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini merupakan grip yang paling enak yang pernah saya pakai di antara keseluruhan sepatu yang sudah saya review di channel ini ya. Jadi enak banget ketika dipakai, benar-benar menggigit ya. Beda sih rasanya pas dipakai ya, memang gimana sih, pokoknya enak lah seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat fleksibilitasnya sendiri, kalau menurut saya sih sepatu ini rada-rada kaku ya, tapi memang kakunya itu beda ya. Pas dipakai itu memang kaku, tapi pas kalian melakukan gerakan itu berasa kebantu banget ya dari kakunya si sepatu ini. Jadi otomatis kayak di rebound ya energinya itu pas kalian bergerak seperti itu. Jadi memang fungsinya sendiri mungkin seperti itu ya. Jadi pas kalian pakai seperti ini, nah ini pas kalian lompat seperti itu memang kayak ada tambahan power di kaki kalian seperti itu. Jadi walaupun dia kaku, tapi memang rebound powernya itu berasa banget di kaki kalian. Jadi bisa ngebantu kalian untuk melakukan gerakan-gerakan yang spontan ya ke segala arah seperti itu. Jadi enak banget sih dipakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk stabilitasnya sendiri juga ini bagus banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Jadi pas dipakai itu benar-benar berasa movement kalian tuh berasa stabil, konsisten, dan juga pokoknya enak lah seperti itu. Jadi susah dijelasin, pokoknya enak aja gitu. Nah, jadi sepatu ini juga anti twist ya. Nah ini keras banget nih. Jadi ini juga dapat membantu kalian untuk meminimalisir resiko cedera pada kaki kalian lah seperti itu. Jadi aman banget ketika pakai sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, feeling yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini secara keseluruhan. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, walaupun sepatu ini agak sedikit kurang populer di Indonesia, tapi benar-benar recommended dan worth it untuk dibeli, terutama buat kalian yang punya karakter kaki slim ya. Jadi yang punya budget 800 ribuan ya, ini bisa menjadi pertimbangan sih buat kalian, karena memang sepatu ini enak banget ketika dipakai seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari sepatu ini. Dan sekali lagi sepatu ini dijual ya. Untuk panjangnya sendiri ini panjangnya 27, tapi memang pas dipakai itu feelingnya itu hampir sama dengan size 26 ya kalau di lining 26 cm ya, walaupun dia panjangnya 27 cm. Mungkin karena memang dia karakternya slim ya, jadi memang agak sedikit mepet di bagian sininya, jadi berasa kayak sepatu size ukuran 26 cm seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya karakter kaki slim ukurannya 26, jadi masih bisa pakai sepatu ini seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran pengen coba sepatu ini dengan harga yang ya lumayan terjangkau ya, nanti ada diskon juga sih dari teman saya seperti itu. Jadi kalian bisa coret-coret di kolom komentar, dan juga kalian bisa hubungi langsung mungkin, atau mungkin kalian mau tukar sepatunya bisa juga. Nah, teman saya itu pakai size 43 ya Carolining. Nah, kalian bisa coba-coba nanti kalau misalkan mau ditukar pakai sepatu juga bisa. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjawab penasaran teman-teman mengenai sepatu ini. Nah, jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.